Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Nityas dari presensi 13. Saya Jen Safitri dari presensi 28. Saya Ilmu Dewi Suwati, presensi 16. Saya Reva Dimardika Nurul, presensi 30. Saya Aurora Agriabayu, nama presensi 6. Saya Dwi Bayu Najila, presensi 12. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang mainboard. Pengertian mainboard disebut juga motherboard adalah alat sirkuit utama dalam komputer yang menjadi pusat penghubung semua komponen hardware. Fungsinya berfungsi untuk menghubungkan dan mengatur komunikasi antar semua komponen penting seperti prosesor atau CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, dan perangkat input atau output. Selain itu, juga mendistribusikan daya dari power supply ke seluruh komponen, serta menyediakan slot ekspansi dan port untuk menambahkan perangkat tambahan. Sejarahnya, pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer pribadi atau PC pertamanya yang menggunakan mainboard sebagai pusat kendali sistem. Saat itu sudah memuat CPU, RAM, dan slot untuk kartu ekspansi, meski masih sederhana. Seiring perkembangan zaman, mainboard mengalami perubahan dari ukuran besar dan fungsi terbatas menjadi lebih kecil, canggih, dan efisien. Dan saya akan menjelaskan tentang CPU. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama pada komputer yang tidak sebagai otak bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dari program yang Anda melakukan operasi aritmatika dan logika serta mengontrol dan mengorganisasikan aktivitas semua komponen lainnya dalam sistem. Selanjutnya ada fungsi-fungsi CPU. Yang pertama, menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi oleh sistem operasi aplikasi dan input penggunaan. Yang kedua, mengontrol semua akses ke memori dan perangkat lainnya terhubung ke komputer termasuk hard disk. Yang ketiga, melakukan perhitungan matematika dan operasi logika yang dibutuhkan oleh program. Selanjutnya, sejarah CPU. Sejarah CPU berasal dari penggunaan tabung vakum pada komputer ENIAC di tahun 1940-an, kemudian transisi ke transistor pada tahun 1960-an membawa perubahan signifikan dalam ukuran dan efisiensi mikroprosesor. Pertama, Intel 4004 muncul di tahun 1971, menandai awal era miniaturisasi CPU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hard disk. Pertama, pengertian. Hard disk atau hard disk adalah perangkat penyimpanan data permanen atau non-volatile yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data pada komputer. Lalu fungsi hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder, menyimpan berbagai jenis data seperti sistem operasi, program dan aplikasi, dan file pengguna. Lalu sejarah hard disk. Saya percakapan kelas mulai dari pertengahan abad ke-20. Awal mula pada tahun 1956, IBM memperkenalkan kamar Windows 305 dengan kapasitas 5 MB dan ukuran dianggap sebagai hard disk pertama. Kemudian pada tahun 2020, hard disk modern dengan teknologi hemat dan malas untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan hingga puluhan terabyte. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ROM atau Read Only Memory. Pengertiannya, ROM atau Read Only Memory merupakan komponen yang dapat menyimpan dan membaca data yang bersifat permanen. ROM dapat menyimpan data lebih lama karena data tidak akan hilang ketika ROM tidak dialiri listrik. Selanjutnya, sejarah ROM pertama kali dikembangkan pada era awal komputer untuk pemakaian firmware atau perangkat lunak dasar. Bentuk awal ROM bersifat mass programmable, artinya data tidak permanen saat proses menginput. Tidak bisa diubah lagi. Setelah bertahun-tahun, akhirnya menggunakan flash memory yang dikembangkan dari EEPROM, saat ini digunakan luas di USB, SSD, BIOS komputer, dan perangkat mobile. Terakhir ada fungsi.
yaitu 1. Penyimpan premium atau bias RAM, 2. Penyimpanan permanen, 3. Pengontrol perangkat keras, 4. Keamanan data, 5. Digunakan dalam perangkat elektronik lain selain komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply. Pengertian power supply adalah alat yang mengubah listrik dari sumber seperti stop kontak menjadi listrik yang cocok untuk digunakan perangkat elektronik seperti komputer. Untuk fungsinya, yang pertama mengubah listrik AC menjadi DC, kedua memberikan tegangan yang sesuai dan stabil ke perangkat, yang ketiga melindungi perangkat dari kerusakan listrik. Untuk ketiga yaitu sejarah. Power supply pertama kali digunakan dengan teknologi lama seperti tabung vakum, lalu berkembang menjadi lebih canggih dan efisien. Pertama saja ditemukannya power supply jenis Counting pada tahun 1970. Pengertian RAM adalah singkatan dari random access memory yang merupakan salah satu jenis memori utama dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Sejarah RAM. RAM ditemukan oleh Robert Schuller pada tahun 1967. Dia adalah seorang tokoh bangsaan Amerika yang lahir pada 5 September 1922 di Terrell, Texas. Dia produksi secara massal oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Fungsi RAM menyimpan data sementara, mendukung simulasi, mempercepat pemrosesan, menyediakan ruang kerja untuk prosesor, meningkatkan performa dan aplikasi. Jadi teman-teman, ini adalah power supply. Power supply adalah alat yang mengubah listrik dari sumber seperti stop kontak menjadi listrik yang cocok untuk digunakan perangkat elektronik seperti komputer. Oke, jadi teman-teman, ini adalah harddisk atau harddisk adalah perangkat penyimpanan data permanen atau non volatile yang menggunakan jaringan magnetik untuk menyimpan data pada komputer. Teman-teman, ini adalah RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang merupakan salah satu jenis memori utama dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Teman-teman, ini adalah
CPU. Jadi CPU adalah komponen utama pada komputer yang bertindak sebagai otak, bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dan program yang ada, melakukan operasi aritmatika dan logika, serta mengontrol dan mengkoordinasi aktivitas semua komponen dalam sistem. Teman-teman, yang saya pegang kali ini adalah LAN atau Local Area Network. Jadi Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam area terbatas seperti rumah, kampus, atau gedung, dan memiliki peralatan jaringan dan interkoneksi yang dikelola secara lokal. LAN memfasilitasi distribusi data dan berbagai perangkat jaringan seperti printer. Jadi ini adalah mainboard. Mainboard disebut juga motherboard, adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menjadi pusat penghubung semua komponen hardware. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.